3.400 personil gabungan diterjunkan dalam giat operasi Ketupat Salawaku 2022. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan sebanyak 3.400 personil gabungan diterjunkan selama pelaksanaan operasi Ketupat Salawaku 2022 yang rencananya digelar mulai 28 April hingga 9 Mei mendatang. Personil gabungan itu terdiri dari 400 personil TNI, 2.400 personil Polri, dan 600 personil dari instansi terkait. Polda Maluku juga membuka 42 unit pos pengamanan, 27 unit pos pelayanan, dan 4 pos terpadu ditempatkan di pelabuhan dan bandara, terminal, dan tempat strategis lainnya. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di tempat keramaian seperti mal, tempat rekreasi, pasar, serta rumah ibadah, termasuk pelabuhan penyeberangan rakyat. Disebutkan Kapolda, personil di lapangan akan mengedepankan preventif yang didukung dengan penegakan hukum dan bantuan operasi. Bagi operator pelabuhan, senantiasa memantau kondisi cuaca yang disampaikan oleh BMKG sekaligus operator kapal agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas daya muat untuk menghindari kecelakaan di laut. Mengingat tingginya antusias warga untuk pulang kampung, maka selama Ops Ketupat Salawaku, tim gabungan akan melaksanakan vaksinasi bagi warga untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Tujuannya agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Kapolda juga menekankan kepada setiap instansi yang terlibat dalam operasi Ketupat Salawaku 2022 agar bisa selalu meningkatkan koordinasi berdasarkan mapping rawan macet, rawan laka darat laut, rawan konflik, dan rawan curas, dan curanmor. Kita seluruhnya 3.400 seluruh jajaran dari TNI 400-an. Kita ada 47 pos PAM, 27 pos pelayanan, dan ada 4 pos PAM terpadu. Pos PAM terpadu ini antar instansi terkait, khususnya di pelabuhan, bandara, terminal, dan sebagainya. Kemudian tagline tahun ini adalah mudik aman, mudik sehat. Kami dengan teman-teman TNI dan instansi terkait, kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi kesiapan untuk kegiatan tersebut. Dan kita juga dengan dinas khususnya kesehatan, karena intinya Presiden memberikan keleluasaan kepada masyarakat tahun ini dibolehkan mudik, tapi dengan tetap memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Mantan Kapolda NTT ini menambahkan, warga tidak perlu merasa khawatir karena secara umum ketersediaan bahan kebutuhan pokok, minyak goreng, hingga pasokan listrik aman selama maupun sesudah Idul Fitri. Ia juga meminta kepada masyarakat segera melaporkan jika ditemukan terjadi kenaikan harga bahan pokok agar segera ditindaklanjuti.